Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Novian Chan dan teman saya Nadia Raihan Akranista. Kami dari kelas 3A, yang mana di sini kami akan menjelaskan beberapa skill yang dapat digunakan saat mengerjakan TOEFL listening exercise. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Oke guys, jadi kita akan mulai dengan strategi yang pertama. Jadi di strategi ini kita hanya perlu fokus pada pembicara yang kedua atau topik yang dibahas oleh pembicara yang kedua. Jadi walaupun di situ kalian juga bisa saja memahami dengan topik atau pembahasan yang dibicarakan oleh yang pertama, pembicara yang pertama, tapi kalian juga harus lebih fokus pada last line atau topik yang dibahas di pembicara yang kedua, gitu ya. Karena biasanya jawaban itu terdapat pada kalimat yang terakhir yang diucapkan, gitu. Kita akan dengarkan langsung di audio, contoh yang ada di audio. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Menurut saya untuk menjawab soal ini, itu jawabannya adalah he used a credit card to pay some of bills. So jawabannya adalah D. Penjelasannya, pria tersebut mengatakan I pay the phone and electricity but not the credit cards. Ini berarti dia sudah membayar tagihan telepon dan listrik tetapi belum membayar tagihan kartu kredit. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Untuk pertanyaan seperti itu, saya wanita tersebut berkata, I'll be back as quickly as I can. Ini menunjukkan bahwa dia berusaha untuk kembali dengan cepat. Maka jawaban yang paling sesuai adalah A. She'll call back quickly. Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Nah, untuk soal ini kita bisa menjawab dengan memperhatikan apa yang wanita tersebut katakan. Jadi wanita tersebut mengatakan bahwa well he was here just a minute ago, yang berarti Tim baru saja berada di sana beberapa waktu yang lalu. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Tim was around a short time ago. Tips yang kedua adalah mencari jawaban dengan menggunakan sinonim. Saat mengerjakan soal listening, salah satu tips yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan sinonim sebagai kata kunci. Sinonim merupakan kata-kata yang memiliki makna sama tapi bentuk kata yang berbeda. Jadi biasanya di dalam percakapan tuh ada membahas sesuatu, tapi kita harus mengingat inti pembahasannya tuh apa. Terus kita tuh sambil lihat-lihat pilihan gandanya, mencari sinonim kata-kata yang diucapkan oleh si pembicara yang tadi. Jawabannya biasanya ya seperti itu kurang lebih. Untuk contohnya kita akan dengarkan di audio berikut. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Untuk pertanyaan yang nomor 3, jawabannya adalah A. The company was founded about a year ago. Jadi pilihan yang ini sesuai dengan konteks yang menyatakan bahwa perusahaan telah didirikan sekitar 1 tahun yang lalu. Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Lalu nomor 4, jawabannya C. The plane arrived on time. Opsi ini adalah jawaban yang paling logis karena berkaitan dengan waktu datangnya pesawat, sesuai dengan situasi yang bisa saja terkait dengan jadwal penerbangan. Jawaban yang lain tidak sesuai karena yang A menyatakan seseorang salah melihat jadwal. B.
menyoroti lokasi pendaratan tetapi tidak ada hubungannya dengan waktu. Dan yang D menyatakan jika seseorang harus menunggu pesawat, yang juga tidak sesuai karena tidak menyebutkan waktu tiba. Oke, kita akan masuk ke skill ketiga atau strategi yang akan kita bahas di skill yang ini, yaitu avoid similar sounds atau hindari suara yang kira-kiranya itu mirip-mirip dengan jawaban dalam yang sudah tertera gitu dalam TOEFL listening exercise. So, di sini kita bisa lihat contohnya itu kayak misal di audio itu kita dengarkan bahwa ada kalimat apartment. Di sana biasanya kunci jawaban itu bukan tentang apartemennya. Biasanya kita dengerinnya kayak department. Ada biasanya jawaban di situ kayak tulisannya department gitu kan. Sebenarnya bukan jawaban itu, jadi kayak hindari kata-kata yang kiranya itu kedengarannya mirip-mirip gitu. Nah, makanya di sini ditegaskan lagi bahwa kita harus mengetahui apa sebenarnya kunci dari jawaban yang ada di last line atau kalimat terakhir yang diucapkan oleh pembicara yang kedua gitu. Jadi bukan berarti vocab yang ada dalam kalimat yang kedua itu hanya itu saja. Kita harus mengetahui berbagai macam makna atau meaning dari si vocab itu yang lebih mirip-mirip lagi gitu maknanya. Kayak contohnya apa? Searching. Searching itu bisa jadi looking for. Searching kan mencari, menelusuri. Looking for juga mencari. Jadi kita bisa menyamakan suatu vocab dengan vocab yang lainnya gitu. Yang sekiranya itu mirip-mirip gitu artinya. Jadi kita langsung saja dengerin di audio ini untuk sebagai contoh yang bisa kalian dengarkan. Number 1. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Menurut saya jawaban yang paling tepat adalah C. The lawn is too dry. Penjelasannya karena wanita tersebut mengatakan bahwa dia perlu menyirami rumput sebelum pergi. Ini berarti rumputnya terlalu kering dan membutuhkan air. Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Jawaban yang paling tepat adalah A. The sweater's the wrong size. Karena wanita tersebut ragu membeli sweater sebab ukurannya yang tidak pas. Number 3. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? Menurut saya untuk jawaban ini, tadi pria tersebut mengatakan bahwa Walter bekerja di dekat Boston dan sering melakukan perjalanan ke sana. Ini berarti Walter melakukan perjalanan rutin ke Boston untuk pekerjaannya. Maka jawaban yang tepat adalah C. He regularly goes to communities around Boston. Sekarang masuk ke skill yang keempat. Jadi skill yang keempat adalah membuat kesimpulan tentang siapa, apa, dan di mana. Jadi biasanya tuh dalam dialog pendek si pembicara tuh membahas banyak hal, tapi kita tuh harus merhatiin banget itu tuh membahas apa. Karena jenis soal seperti ini tuh biasanya tidak berbentuk soal secara langsung gitu. Tapi intinya jadi kita harus membuat kesimpulan tentang apa yang sudah dibahas di dalam teks tersebut. Biasanya hal-hal yang dipertanyakan tuh seperti siapa pembicaranya, di mana tempat berbicaranya, tapi hal tersebut tidak disebutkan secara langsung. Biasanya sih diberitahu clue. Clue-nya nggak dijelasin, misalnya di sekolahan nggak kayak gitu, tapi disebutin kayak di perpustakaan kayak gitu. Okay. Untuk skill yang ini, mari kita dengarkan audionya. Number 2. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Jawaban untuk soal nomor 1 adalah A, karena konteksnya menunjukkan pekerjaan yang terkait dengan penerbangan. Number 3. You want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? Jawaban untuk soal nomor 2 adalah A, karena kalimat tersebut menunjukkan instruksi agar piringnya segera dibersihkan. Number 4.
How much of a tip should I leave? Oh, $1's plenty. The service wasn't very good. Where does this conversation probably take place? Jawaban untuk soal nomor 3 adalah B, karena dialog tersebut menunjukkan aktivitas yang terkait dengan restoran, seperti mencuci piring. Oke, kita lanjutkan dengan skill yang kelima. Di skill yang kelima, kita akan mempelajari bagaimana menjawab suatu soal TOEFL listening exercise dengan listen for who and what in passive, atau kita harus mendengarkan dengan seksama tentang subjek dan apa yang dibicarakan mengenai dialog yang dibicarakan oleh pembicara yang kedua itu mengenai pasif kalimat pasif gitu kan. Pasif itu kalimatnya kayak contoh apa contohnya? Contohnya air diminum oleh saya gitu kan. Itu kalimat pasif yang mana objek menjadi subjek ketika kalimatnya itu diubah posisinya gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa kalian itu hanya perlu fokus pada kalimat pasifnya, atau biasanya itu terdapat pada last line atau pembicara yang kedua, di mana di situ jika ditanyakan itu mengenai suatu hal tentang what does the woman mean atau something like that, kita bisa jawab dengan kalimat aktif. Biasanya di jawabannya atau di kalimat answering ABCD-nya itu biasanya pilihan gandanya itu biasanya terdapat kalimat aktifnya. Artinya kita harus fokus nih. Berarti kalau misal di recording audionya itu adalah kalimat pasif, maka jawabannya pasti akan menjadi kalimat aktif, dan sebaliknya. Kita akan lihat contohnya di rekaman berikut ini. Number 5. Did you see Sally? Her leg's in a cast. Yes, I know. She told me that she broke her leg skiing in the mountains. What happened to Sally? Jawaban untuk nomor 5 adalah C. Her leg was hurt on a skiing trip. Karena kalimat ini menunjukkan bahwa wanita tersebut mengalami cedera kaki saat bermain ski. Number 6. The horses are not in very good shape now. They were ridden too long and too hard. What does the man mean? Untuk menjawab soal ini, menurut saya yang paling tepat adalah C. The riders work the horses too much. Karena kalimat ini menunjukkan bahwa pengendara kuda bekerja terlalu keras atau membiarkan kudanya bekerja terlalu keras. Number 7. Why didn't you order coffee? I thought it had already been ordered. What does the man mean? Jawaban yang paling tepat adalah D. He was unaware that coffee had already been ordered. Karena menunjukkan bahwa pria tersebut tidak menyadari bahwa kopinya itu sudah dipesan sebelumnya. Selanjutnya skill yang keenam. Jadi skill yang keenam adalah mendengarkan siapa dan apa yang sedang berbicara, tetapi di dalamnya terdapat banyak kata benda. Jadi ketika di dalam suatu dialog pendek terdapat beberapa kata benda, kita harus mendengarkan dengan bersungguh-sungguh kata benda apa saja yang disebutkan, atau seperti detail kecil tuh harus diperhatikan sekali. Karena jika kita tidak memperhatikan hal tersebut, itu tuh akan membuat kita bingung untuk memilih jawaban yang tepat. Seperti contoh yang sudah diberikan. Tahukah Anda siapa saja anggota band itu sekarang? Lalu si lawan bicara menjawab, saya dengar Mara menggantikan Robert di band. Jadi jika kita tidak mendengarkan dengan bersungguh-sungguh, kita akan bingung maksud dari dialog tersebut nih apa. Jadi pertanyaannya biasanya kurang lebih apa yang dikatakan wanita itu, apa maksud dari dialog pendek tersebut, seperti itu. Jadi hal-hal kecil sangat harus diperhatikan. Oke, untuk contoh selanjutnya kita dengarkan di audio berikut ini. Number 8. The lights are flashing and everyone's going in. We should take our seats now before the second act starts. Where does this conversation probably take place? Jawaban untuk soal nomor 8 adalah A.
karena kalimat tersebut menunjukkan keputusan ketua untuk memperpanjang masa jabatan Tony di Dewan. Number 9. Have you responded to Bob's dinner invitation yet? I'll take care of it right away. What will the man probably do next? Jawaban untuk soal nomor 9 adalah B, karena kalimat tersebut menunjukkan tindakan hakim untuk melindungi terdakwa dari ancaman. Number 10. Can you fill this prescription for me? If you leave the prescription, I can have it filled in about 10 minutes. Who is the woman? Jawaban untuk soal nomor 10 adalah D, karena kalimat tersebut. Jawaban untuk soal nomor 10 adalah D, karena kalimat tersebut menunjukkan keputusan jika wanita tersebut akan menjadi anggota dalam komite. Masih penasaran kan dengan skill-skill selanjutnya? Tunggu kita di video selanjutnya.